Hai Put. Hai Mas Erwin. Put, kamu tuh melewati karir yang panjang banget ya. Kalau dilihat nih, Iya ya, panjang sampai ada di posisi ini sebagai aktor, sebagai pendidik, sebagai orang yang punya konsen terhadap intimacy coordinator, hal-hal yang berhubungan dengan sexual harassment dalam film. Kamu terlibat, ada di yayasan juga, kamu jadi produser juga, kamu juga jadi telco, tapi dulu kamu menang di beberapa beauty pageant, bisa dibilang. Ya ampun. Bisa dibilang. Oke. Ya kan ya? Terus pernah jadi presenter juga. Ya presenter ya. Iya kan? Menang sih belum, finalis iya. Iya, finalis ya. Tapi I understand what you mean. Iya. Betul. Itu panjang sekali. Yes. Kupikir kalau soal kemenangan, aku lebih merasa bahwa aku memang punya kemenangan-kemenangan melawan diriku yang dulu ya gitu. Karena full of insecurities, questioning too many things. Karena we can questioning a lot of things, but not too many I think. Jadi kebanyakan mikir nggak kerja-kerja tuh. Dulu tuh gitu tuh. Atau karena banyak ketakutannya, banyak nggak dikerjainnya. Jadi if we talk about winning, I think aku merasa menang melawan hal-hal yang bikin aku mencegah diriku untuk berkembang gitu. I think I'm better me now. Dan kalau mau dibilang dari karir yang begitu panjang dan fokus, amin. jalurnya selalu ada di situ. Ternyata ya. Dan semakin dalam. Iya, yes. Semakin dalam. Tapi titik balik itu yang tadinya insecure, kemudian menjadi lebih secure, itu gimana caranya? Dan di momen apa trigger itu muncul ya? Sesuai sebenarnya kenapa aku memilih acting pada akhirnya. Pertama aku mempunyai energi yang gede banget. Terus bingung mau lebih kemana. Terus bingung, nih ngomongnya udah sok manis loh nih. Harusnya kayak gini, tunggu 3 menit lagi kayaknya. Jadi aku ngerasa kayak awalnya kayak kenapa sih ini kayaknya gue gila deh gitu. Emosi cepet banget berubah, naik turun. Terus ada apa-apa tuh cepet banget ke bawahnya gitu. Sangat empatik mungkin terhadap itu, bukan simpati tapi empatik gitu. Jadi kayak misalkan ngelihat ada orang yang ngerasa apa, kenapa dia yang gitu kok gue yang kena gitu. Rasanya kan sering banget. Nah ternyata memang acting adalah channel yang tepat buat aku. Dan itu juga menjawab banyak hal. Kenapa acting, cara kita membuat keputusan berdasarkan metode-metode acting itu ternyata bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku akan hidup. Nah, ketika lebih mindful nih, lebih tarik nafas, coba dipikir dan dikerjakan, changes happen. Gitu. Jadi kalau diem aja dipikirin semua, overthinking jadinya itu emang nggak kejadian apa-apa. And then I took classes, aku turun beneran ke lapangan, nggak jadi penonton aja, participating on stuff gitu. Bener-bener mengubah kita. Mungkin itu alasannya makanya kalau acting di awal kita latihannya fisik dulu. Karena kalau tubuh kita frozen, nggak di shake gitu, sometimes belief-nya juga frozen. Sementara kan pada hakikatnya manusia kan bertumbuh, berubah tiap waktu. Nah kalau kita mandek aja di hal-hal yang kita percaya dan berhenti menguji hal itu, kayaknya itu yang bikin aku stagnan deh dulu. Yang membuat kamu melawan itu apa? Pasti kan ada sesuatu dari perasaan insecure, kemudian mau lawan, mau keluar dari situasi itu. Kena batunya. Tidak tahan sebenarnya, kayak nggak tahan, keep failing. I feel like I was failing. Gitu. Ada yang bener-bener kejadiannya literally failing, misalnya casting gak dapet gitu. Tapi dulu tuh casting tuh memang gak banyak, cuman gak dapet casting. Mungkin itu. Mungkin pertanyaan teman-teman yang jadi aktor banyak banget, kok gue gak dipanggil casting, gue casting gak dapet gitu ya. Nah itu juga aku alami ya teman-teman gitu. Dan bahkan kadang-kadang kita datang, kita baca naskahnya, this is not for me. Kayaknya enggak deh, kayak gue cuman dipanggil buat jadi opsi. Kayaknya orang pengen tahu aja. Opsi, ya? Iya. Dan yang paling aneh dari pikiranku waktu itu, aku melihat pikiranku waktu itu ya. Jadi sekarang aku bisa membaca itu.
adalah kenapa aku berpikirnya kayak, gue dipanggil jadi opsi doang. Kenapa bukan pikirannya adalah, aku dipanggil jadi opsi dari orang yang entah siapa, so somebody kind of trust my potential. Even though mereka gak yakin banget bahwa gue bisa melakukan ini, atau ini bukan gue, tapi harusnya I see opportunity. So it's like dualism, the positive and the negative. Yes, betul. So dan dulu tuh kebanyakan negatifnya gitu, kayak terus berhenti di situ kan. Iya, dan si negativity dan juga insecurity itu muncul karena berbagai macam peristiwa failing. Iya. You are failing, failing beneran dan failing tanda petik gitu kan. Betul. Kalau mau mundur ke belakang sampai ikut ajang-ajang. Nah lo. Terus abis itu jadi presenter baru masuk ke film gitu kan ceritanya kan ya. Nah si sebelum ikut ajang-ajang itu si manusia bernama Putri Ayodhya ini adalah si yang sangat tidak secure, sangat mood swing, sangat reaktif. Iya lagi reaktif. Sangat reaktif. Sebelah dibaca dari ketemu juga langsung gitu. Kan aku yang ngomong. Gini. Saya kan cuma menyimpulkan dari yang kamu ceritain. Terus tiba-tiba bisa begini seperti ini gitu. Di momen itu kalau kita mundur ya, feeling insecure. Begini seperti ini tuh semoga pikiranku sama dengan yang kamu maksud ya Mas ya. Sebenarnya ketika aku ikut pageant tuh, I think itu malah menambah insekuritas aku. Oh ya? Ya, dulu sampai berantem sama ibuku karena ngerasa kayak enggak, aku tuh nggak mau ikut lagi beauty pageant yang terakhir itu ya. Aku nggak mau ikut lagi. Putri Indonesia, right? Putri Indonesia. Di sini emang sebutin semua ya. Oke, baik. Aja. Jadi dari ikut di Cosmo Girl of the Year, Gadis Sampul, Kawanku, Wajah Femina, coba kan? Terus abis tuh ada pemilihan-pemilihan yang lain, terus pada akhirnya ikut Putri Indonesia. Itu tuh terakhir aku udah bilang, Bun, aku nggak mau. Aku tuh nggak suka dibandingkan secara fisik sama orang lain. Karena disitulah ternyata aku merasa sangat down. Aku tuh merasa aku nggak cantik. Aku merasa nggak fit in dengan tipikal perempuan di depan kamera, di atas panggung yang bisa diterima oleh kebanyakan orang. Memang sih waktu di zamanku tuh yang diterima casting dan segala macam itu lebih yang bule kelihatannya. Indo gimana? Gitu. Terus kan kemudian masuk lagi ke ranah Indonesia gitu, yang wajah Indonesia lebih diterima. Sempat Oriental masuk juga. Oriental masuk gitu. Terus pada waktu itu kan, kulit gue coklat nih gitu. Terus kayak, bisa masuk gitu. Tapi aku baru sadar kayak jadi apa ya? Enggak, lu tuh cantik kok, tuh jadi banyak banget orang ngomong. Banyak banget orang ngomong kayak gitu. Tapi di lain sisi aku pertanyaan gini, kalau gue cukup cantik, kenapa gue ditolak? Tuh ada pertanyaan-pertanyaan itu. That thought. Yeah, that thought. Again, of that course. Dualism, the negativity. Kalau emang gue cakep banget, kenapa gue gak menang? Sesimpel itu kan. Nah, kalau emang gue cakep banget, kenapa orang lebih banyak neriakin dia daripada neriakin gue? Sesimpel itu gitu. Dan very human, right? Pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sangat perempuan. Iya. Iya, tapi aku punya teman-teman yang kayak nggak perempuan juga deh. Kayak teman-teman yang cowok-cowok juga banyak yang gitu, yang merasa bahwa memang they're performer. Ketika kita adalah seorang performer, we need audience, right? Jadi ada perasaan bahwa kalau kita nggak cukup dapat audience, atau audience nggak seneng sama kita, berarti kita kurang, gitu. And then setelah semua yang terjadi, adalah satu penawaran untuk ikut istilahnya tuh kayak ada terapi, tapi waktu aku zaman di psikologi, tulisannya tuh akan belajar metode psikologi, spirituality, and psychodrama. Menarik dong, kita pengen belajar kan supaya bisa mungkin pass it through ke teman-teman yang lain gitu. Ada psikodramanya nih gitu. Begitu masuk, ini waktu lagi kuliah di psikologi. Di psikologi ternyata masih ada spot nih Put gitu. Tapi yang ikut tuh ternyata dokter-dokter, anak-anak S2 gitu, atau yang udah senior-senior. Jadi aku masuk itu tuh muda sendiri nih gitu. Tapi ternyata itu adalah sebuah grup terapi, saudara-saudara. Jadi selama berapa hari aku di sana dikupas
dikupas kayak bawang-bawang itu dikupas, semua hal yang ada di diri aku dikupas. Waktu itu aku ingat dan sampai sekarang masih ada. Namanya adalah soul drama. Nah, jadi if you bumped into that word, coba cari deh, itu ada pelatihannya yang menurut aku menarik banget. Ada movement terapi, ada bener ada psikodramanya. Dan satu hal yang kayak kesimpulan yang sampai sekarang tuh masih aku bawa dan buat aku itu change everything. You need to do nothing to be loved. You need to do nothing to be loved. Yes, because you are loved by God, by the bigger entity that you are alive, gitu. Wow. And you have big opportunity.